satu dalam hakikat. Iya, saya tahu satu dalam hakikat, saya tahu. Ya. Berarti itu namanya satu kesatuan atau satu-satunya. Ya, satu-satunya dalam hakikat. Satu-satunya berarti cuma satu, tapi ini kan tiga dalam satu. Kamu tidak dengar saya bilang satu-satunya dalam Oke. hakikat? Coba bagaimana di 1 Yohanes 5:7. 1 Yohanes 5 nomor 7. Apa bunyinya situ? Oke. 1 Yohanes 5 nomor 7. 1 Yohanes 5 Nomor 7. Oke. 1 Yohanes 5 ayat yang ke 7. sebab ada tiga yang memberi kesaksian di dalam Bapa, Firman dan Roh Kudus. Tiganya adalah satu. Nah, sebab ada berapa? Sebab ada tiga yang memberi kesaksian. Ada tiga kan, tetapi mereka adalah satu. Berarti itu nama satu-satunya atau satu kesatuan. Ya, kesatuan di dalam hakikat, satu-satunya dalam hakikat maksud saya. Tadi satu kesatuan, sekarang satu-satunya. Satu-satunya dalam hakikat. Satu-satunya dalam hakikat. Oke, sabar, saya buka ya. Saya buka. Bentar. Aduh. Udah lama saya tidak lihat kamu loading ya. Iyo. 1 Yohanes 5. Oke. Kita buka. Tar. Oke, ini. Nah, ini. Sebab ada tiga. Kan? Sebab ada tiga kan? Yang memberi kesaksian di dalam sorga, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Nah, ini namanya satu kesatuan atau satu-satunya. Karena beda nih, Pak Pendeta, beda. Dengar dulu. Satu-satunya sama satu kesatuan itu beda. Contohnya, kesatuan tim sepak bola. Mereka dikatakan kesatuan, tetapi dalamnya itu kan 11 orang, 12 orang, kan begitu. Jadi itu nama satu kesatuan. Nah, jadi di Tritunggal ini satu kesatuan atau satu-satunya, jelaskan. Biar dapat edukasi. Jadi kan Tritunggal itu kan ada trinya, ada tunggalnya kan. Ketika Anda menanyakan kesatuan atau satu, maka Anda mengarah kepada hakikatnya. Nah, ketika Anda membaca ayat ini, di dalam ayat ini tersimpulkan tentang tiga pribadi, satu hakikat. Ya. Jadi dari ayat ini tersimpulkan tentang tiga pribadi itu, satu hakikat. Nah, kalau Anda bertanya tentang kesatuan di dalam Tritunggal, maka kesatuan yang dimaksudkan adalah satu-satunya di dalam hakikat. Satu di dalam kealahan. Itu maksudnya, loading. Itu maksudnya. Ya, berarti tiga dalam satu hakikat. Iya, berarti tiga dalam satu. Berarti kalau hakikat ini sabar ya. Lo nih jangan begitu lah. Kamu nih kayak apa nih kalau saya lihat di sini? Oke. Kamu nih kayak anak TK lagi menghayal apa gitu. Oke. Lanjut. Saya coba memahami penjelasan Pak Pendeta ya, karena begini Pak Pendeta, yang terutama saya sebagai loading orang Islam, saya percaya Yesus, tapi kepercayaan saya kepada Yesus hanya sebatas juru selamat. Saya mintakan sama pendeta meyakinkan sebatas saya juru selamat. Iya. Sesuai yang berarti tertulis begini. Berarti dia juru selamat. Tidak ada, bentar. Tidak ada seorang pun yang sampai ke kerajaan surga Bapa tanpa melalui aku, Yesus, karena akulah jalan dan keselamatan. Barang siapa yang percaya kepadaku, maka akan memperoleh hidup yang kekal. Itu saya percaya, Pak Pendeta. Saya percaya. Begitu. Iya, cuman kalau dia Tuhan, nah disitulah Pak Pendeta meyakinkan kepada saya kalau Yesus itu Tuhan. Karena begini Pak Pendeta, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru yang saya bacakan itu, Yesus hanya utusan. Bahkan ketika perkataan Yesus sendiri, Yesus selalu mengatakan bahwa dia adalah anak manusia, anak manusia, anak manusia, anak manusia. Nah, jadi bagaimana pemahaman saya? Contoh seperti tadi Pak Pendeta katakan, tiga dalam satu, yaitu satu hakikat. Apakah tiga dalam satu ini pernah diajarkan oleh Yesus atau tidak? Goding, kalau juru selamat itu Tuhan atau bukan? Bukan juru Tuhan. Selamat. Bukan.
Juru selamat itu adalah mereka yang tugas mereka ini, tugas sang utusan Tuhan itu, Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal aku Yesus Kristus yang engkau utus. Maksud dan tujuan apa Bapa mengutus Yesus ke dunia? Agar tugas Yesus itu mengenalkan manusia bahwa sang pencipta itu seperti ini. Yohanes 5:37, Dialah yang mengutus aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun kamu tidak pernah melihat. Jadi tugasnya para utusan Tuhan ini, mereka mengenalkan sang pencipta kepada manusia dengan mujizat-mujizat yang sang pencipta berikan kepada mereka. Sebagaimana di Kisah Para Rasul 2 nomor 22 sudah jelas. Nah, coba bagaimana coba Anda. Jadi kalau Pak Pendeta bilang saya tidak percaya Yesus, itu salah. Saya percaya Yesus tapi hanya sebatas utusan. Begitu. Silakan Pak Pendeta. Juru selamat tadi Anda bilang, juru selamat. Iya, juru Tadi kan selamat. Loading bilang kan juru selamat. Iya. Bisa enggak Loading membedakan apa perbedaan juru selamat dan penyelamat? Juru selamat, kalau penyelamat Bisa itu tidak? kan dari Bapa. Enggak, Penyelamat itu kan Bapa. Dari Bapak. Iya, sabar. Juru selamat sama penyelamat kan? Juru selamat sama penyelamat kan? Kalau juru selamat itu berarti Yesus. Karena barang siapa yang percaya kepadaku, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Percaya sebagai apa? Sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Itu. Ya. Sementara kalau sementara Yesus selama hidup di dunia, Yesus tidak pernah mengajarkan tentang Tritunggal. Seakan-akan Kristen mengatakan bahwa Yesus ini lupa mengajarkan Tritunggal. Kan di Yohanes 17:3 itu kan pengajaran kepada murid-muridnya kan? Matius 11:25 itu kan ajakan Coba Matius 25 itu, Pak. Gimana? Silakan. Penyelamat itu begini. Penyelamat itu ruang lingkupnya kepada apa yang ditawarkan, yang diselamatkan. Contohnya begini ya. Ketika Loading menolong anak Loading tenggelam di dalam air, maka Loading bisa dibilang penyelamat. Tetapi Loading bukan juru selamat. Karena yang menyandang juru selamat itu hanya boleh Allah. Ya, hanya boleh Allah. Hanya boleh Allah. Kenapa? Karena saya tidak pernah mendengar ada satu tokoh di dalam dunia ini yang menyandang gelar juru selamat. Siapa tokoh yang menyandang juru selamat? Maka ketika Yesus mengatakan bahwa Anda Loading tadi mengatakan percaya bahwa Yesus adalah juru selamat, berarti Loading percaya bahwa dia adalah Tuhan itu sendiri. Karena saya pikir ya, hanya Allah yang dapat menyandang juru selamat. Saya bisa menjadi penyelamat, Anda bisa menjadi penyelamat, tetapi yang juru selamat itu cuma satu, yakni Yesus itu sendiri. Maka saya cobalah search di Google ya, untuk memperluas ya, atau Oke. Kita untuk mendukung pernyataan saya. Pemahaman kita. Iya. Ya, saya cari di Google ini. Apa perbedaan juru selamat dan penyelamat? Di sini, juru selamat dan penyelamat terletak pada lingkup keselamatan yang mereka tawarkan. Kalau juru selamat itu lebih merujuk pada keselamatan yang bersifat spiritual, seperti keselamatan daripada dosa dan hukuman abadi. Ya. Sementara penyelamat lebih luas dan dapat merujuk pada keselamatan dari bahaya fisik atau situasi sulit apapun. Betul apa yang saya katakan tadi. Makanya kalau disebut penyelamat, semua orang bisa jadi penyelamat. Tetapi tidak semua orang atau bahkan tidak ada manusia yang bisa jadi juru selamat. Yesus adalah juru selamat. Makanya tadi saya kaget Loading waktu kamu bilang kamu percaya bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Karena kalau kamu percaya Yesus adalah juru selamat, kamu harus percaya bahwa dia adalah Tuhan yang menyelamatkan jiwa kamu. Oke, kalau itu narasi Pak Pendeta, bisa kita buktikan pakai Bible? Ya, boleh, silakan. Oke. Coba buka Matius 11:25 Pak Pendeta. Matius 11:25. Atau kalau Loading punya ayatnya, Loading buka saja di situ. Nah. Oke, ya. siap. Nanti saya juga kalau saya punya ayat saya buka. Iya, bentar ya. Matius 11:25. 25. Ini Pak Pendeta. Nah,
Ini apa nih? Ajakan juru selamat. Berarti Ya. ini ajakan Yesus sang juru selamat. Isinya begini Pak Pendeta. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Nah, kata Tuhan ini merujuk kepada Yesus atau merujuk kepada Bapa? Kalau memang Yesus Kepada Tuhan. Bapa. Kepada Bapa. Nah, kepada Bapa. Ketika kata Tuhan sudah merujuk kepada Bapa, apakah Yesus Tuhan? Ya iyalah, karena kan kami menyembah Tritunggal. Tadi kan di Oke. awal kita sudah bicara tentang Tritunggal. Berarti di sini Yesus mengajak untuk bersyukur kepada dirinya sendiri. Ya, ajakan juru selamat. Berarti juru selamat itu mengajak agar selamat. Itu maksudnya. Iya, Lodi. makanya juru selamat itu kan tugasnya mengajak kamu ikut saya, kamu bisa selamat. Begitu. Ya, iya. Tim SAR itu kan dibilang juru selamat, makanya dikatakan juru selamat ini bukan Tuhan tapi utusan Oke, Tuhan. sekarang kamu kasih bukti ada enggak narasi tim SAR juru selamat? Coba kasih saya narasi saja dari Google, kamu bisa cari dari Google dari manapun itu, kasih narasi, satu narasi yang tertulis bahwa tim SAR adalah juru selamat. Coba kasih Iya, narasi satu aja Pak narasi. Pendeta, iya sabar dulu. Kalau dengar dulu, kita ke pantai, kita ke pantai, kita ke pantai, di situ kan sudah ada tim-tim SAR kan? Kenapa? Karena mereka itu adalah utusan-utusan juru selamat yang ketika ada pengunjung mau tenggelam, mereka yang menyelamatkan. Mana narasinya? Kasih saya narasi tertulis begitu Gimana ya. Pak Pendeta ini? Ya maksudnya saya katakan tadi Kan yang sudah. namanya tim SAR itu bisa jadi penyelamat, tapi kalau juru selamat tidak ada. Makanya saya tidak pernah menemukan narasi nih atau berita lah di mana tim SAR menyelamatkan katakanlah seorang anak kecil yang tenggelam. Nah, Pasti kalau dikatakan begitu, tim SAR menyelamatkan, bukan tim SAR itu bentar. juru selamat. Tidak ada tim SAR jadi juru selamat. Gimana sih? bentar. Kalau begitu, coba Pak Pendeta menjelaskan saya apa maksud poin dari ayat ini. Pada Ya, waktu itu jadi- berkatalah Yesus. Jadi Yesus yang berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Ya, Ya, iya, jadi benar, di sini karena- kalau di sini Yesus bersyukur kepada siapa? Ya, Yesus bersyukur kepada Bapa. Oke, Yesus bersyukur kepada Bapa. Nah, kalau Yesus Tuhan, Bapa Tuhan, apakah Tuhan bersyukur kepada Tuhan? Ya, tidak masalah karena ketika Yesus dalam kemanusiaannya Lah, dia kok berkata tidak bersyukur masalah? kepada Bapa. Ya, iya. Aku bersyukur Bagaimana kepadamu Pak Bapa. Pendeta bilang tidak masalah? Tidak masalah. Kenapa? Jelas di ayat yang lain Pak dikatakan Pendeta. Allah berbicara. Jelas secara eksplisit ada Allah yang berbicara. Dan ayat yang Anda tunjukkan tidak bisa membatalkan ayat yang bertuliskan tentang Allah yang berbicara loh, Di. Masalahnya begini Pak Pendeta. Kamu Masalahnya ini Yesus gimana? Aduh, gimana Pak Pendeta? Walaupun Diam Yesus dulu. yang bilang, tapi yang dikatakan Yesus itu punya makna. Tidak semua ucapan yang disampaikan Diam itu dulu. secara harafiah. Di dalamnya kadang-kadang ini- juga ada makna. Ini sudah bahasa Indonesia yang baik loh. Justru Bapak yang karena bahasa mengutus Indonesia aku, yang baik, Anda dialah- perlu mengerti, memahami bahwa di dalamnya juga ada makna alegori. Kamu ini tidak paham loh. Bagaimana Anda bisa pahami? Bentar dulu. Di sini Bapak mengatakan, Yesus mengatakan bahwa kamu tidak pernah mendengar suara Bapak. Tiba-tiba Pak Pendeta ambil analogi kepada anak kecil yang diperintahkan suruh Ya, beli iya. balacang. Karena itu suruh beli ini, kontekstualnya tidak mau. benar itu. Nah, kalau misalkan kamu Anda- mengatakan Allah, kalau Allah tidak berbicara, bagaimana dengan ayat yang mengatakan Allah berbicara? Mau bikin apa tuh ayat? Ayo. Nah, makanya di sini yang saya bilang entah Bapak Pendeta yang tipu saya atau Yesus yang tipu saya. Kontradiksi. Bukan saya yang tipu, bukan pendeta yang tipu, tapi kamu yang kagak Berarti paham. Yesus yang tipu. Kamu yang tidak paham, Oke, bukan Yesus bentar, yang bentar. tipu, bukan saya yang Siap. tipu. Oke, Kamu ini. yang gagal paham. Oke. Intinya di sini. Sudahlah, Intinya intinya sini. bahwa Intinya di sini. tidak ada Begini. legalisasi Oke. dari Allahmu Oke, kepada yang intinya lain. di sini. Bahwa Oke, wahyu intinya yang di sini. diberikan kepada nabimu itu Iya. tidak ada. Ya, di Alkitab Ya, oke, ada, cuma intinya dalam di sini. kitabmu tidak ada. Oke, intinya Oke di lah. sini. Oke, Pak Pendeta Oke tolong jujur ya. Suara Bapak Oke ini lah. terdengar atau tidak terdengar? Iya, terdengar. Terdengar. Berarti di sini Yesus menipu ya? Karena dia mengatakan Bukan suara Bapak Yesus tidak terdengar. menipu, kamu yang tidak paham. Ketika saya mengatakan demikian, bukan berarti Yesus menipu, kamu yang tidak paham. Ada Ini ayat Yesus kok sudah secara mengatakan jelas. loh. Ini terang loh, Allah berbicara, inilah anakku yang kukasihi. Itu berbicara Allah loh.
Jadi Allah apa yang berbicara, kamu oke. angkat ayat Allah itu, berbicara. itu merupakan makna alegoris. Ya sudahlah, kalau kamu memang tidak mau menerima pernyataan saya, biarlah Oke. masyarakat yang menilai, ya, biarlah masyarakat yang menilai dan